Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amira Najla Zahra, mahasiswi dari UIN SMH Banten jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Ketemu lagi di Learning Journal, di pertemuan Learning Journal kelas Public Speaking. Oke, di sini kelas Public Speaking kemarin, pertemuan kelas Public Speaking kemarin, kita masih ada sisa 2 pertemuan lagi. Jadi stay tune untuk 2 learning journal yang aku buat lagi. Nah, kelas public speaking kemarin membahas terkait teknis mengelola dan memandu acara. Ada terdiri dari MC, moderator, dan juga announcer kayak gitu. Nah, untuk praktik kelas public speaking, untuk praktik public speaking kemarin yang maju itu ada Nafila, terus ada Rizky, dan ada Cherry. Nafila itu kayak ceritain tentang Sumala, film Sumala. Dia ceritakan gimana sih film Sumala itu. Terus kalau Rizky itu menceritakan terkait pengalaman dia selama menjadi salah satu anggota dari komunitas mengajar anak gitu, mengajar anak-anak SD kayak gitu. Terus kalau Cherry itu dia kayak kasih materi terkait drum band, apa aja alat-alatnya, gimana cara memainkannya, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan membahas terkait teknis mengelola dan memandu acara. Kita mulai dari MC. MC itu Master of Ceremony, itu tugas utamanya adalah membuka dan menutup acara. Terus yang kedua, menyampaikan susunan acara. Yang ketiga, mengenalkan pembicara. Dan yang keempat, itu ada mengatur jalannya acara. Terus yang terakhir, sebagai timekeeper. Kayak gitu. Nah, itulah beberapa tugas dari MC itu sendiri. MC itu hanya membuka dan menutup acara. Terus dia itu hanya berkelut dengan yang namanya acaranya gitu. Jadi untuk kayak misal kalau misal ada pemateri kayak gitu, itu sudah dipandu oleh moderator karena dia yang mengurus acara-acaranya saja yang ada di dalamnya. Kayak kalau kita membahasanya kalau di organisasi kayak rundownnya aja gitu, sesuai rundown. Kalau misal sudah materi itu pasti sudah dipegang oleh moderator. Karena di sini salah satu tugas MC itu adalah mengenalkan pembicara. Nah, mengenalkan pembicara tuh selain mengenalkan pembicara yang memang mengisi materi, seorang MC itu juga mengenalkan seorang moderator yang akan memandu jalannya pemateri itu sendiri kayak gitu. Nah, terus apa aja sih konsep acara yang bisa dilakukan? Apa aja sih konsep acara yang yang ada MC-nya itu? Yang pertama itu ada acara formal, yang kedua ada acara semi formal, dan yang ketiga itu ada non formal seperti itu. Kalau formal mungkin yang kayak pernikahan, itu MC pernikahan itu termasuknya formal. Terus kalau semi formal itu bisa jadi kayak misal ke acara tapi acaranya yang tidak begitu formal. Contohnya adalah dahsyat. Itu bisa jadi MC-nya itu bisa semi formal. Dahsyat. Terus kayak FYP itu juga bisa jadi semi formal seperti itu. Nah, terus Master of Ceremony ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Master of Ceremony atau MC. Yang pertama, teknik vokal dalam MC itu sendiri, terus mimik dan bahasa tubuh seorang MC, dan yang terakhir ada sikap dan postur tubuh seorang MC seperti itu. Nah, yang kedua itu ada announcer. Announcer itu tuh ada apa aja kecakapan dalam seorang penyiar itu tuh apa aja? Yang pertama berbicara, membaca, dan juga menulis. Kalau misal dalam berbicara dia nggak cakap, itu tuh susah ya. Kalau misal seorang tersebut tuh menjadi seorang penyiar. Misalkan kayak membawa berita, kalau ngomongnya terbata-bata dan nggak hafal dan nggak tahu tekniknya kayak gimana,
itu akan menyulitkan para pendengarnya, kayak gitu. Penyiar berita, penyiar radio, itu kan banyak ya. Nah, kecakapan atau apa ya bahasanya, jangan kecakapan ya. Hal-hal yang perlu dipegang oleh para announcer itu atau para penyiar menurut Bengi Henke itu ada komunikasi gagasan. Yang kedua ada pengucapan, yang ketiga ada proyeksi kepribadian, dan yang terakhir itu ada kontrol suara. Itu voice control. Nah, modal utama keberhasilan para announcer itu ada di kelancaran berbicara, kualitas berbicara, dan wawasan yang luas. Seperti itu. Nah, ini ada yang terakhir itu ada moderator. Moderator itu tuh ngapain aja? Sikap seorang moderator itu harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Terus yang kedua ada menggunakan kalimat salam, terima kasih, dan sapaan yang tepat. Terus yang ketiga ada piawai dalam membawa acara dan sesuai dengan urutan yang benar. Terus yang terakhir ada bisa menggunakan intonasi dan artikulasi yang tepat. Nah, persiapan seorang moderator itu yang pertama harus mempelajari materi setiap sesinya. Terus yang kedua memilih busana yang baik, dan yang ketiga mempersiapkan kebutuhannya dengan baik. Seorang moderator itu harus juga ditekankan dan diharuskan untuk bisa mempelajari sebuah materi. Kalau bisa dia juga harus menguasai materinya. Menguasainya nggak usah yang terlalu dalam, kayak awalan-awalannya saja, supaya saat pemateri menyampaikan materinya, seorang moderator bisa paham. Kalau misal ada yang ingin menanyakan, terus kayak menyimpulkan nantinya, di akhir kan seorang moderator pasti menyimpulkan materi yang disampaikan oleh pemateri. Terus supaya bisa paham dan nggak perlu sulit gitu untuk menyampaikan kesimpulannya. Terus itulah sikap-sikap dan persiapan apa saja yang diperlukan oleh seorang moderator. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya, bahwa seorang MC yang sering dipertanyakan adalah perbedaan MC dan juga moderator. MC itu yang membawa acara, sedangkan seorang moderator adalah yang membimbing pemateri, kayak gitu, yang membimbing jalannya seorang pemateri gitu di suatu acara, kayak gitu. Nanti selesai pemateri itu menyampaikan materi, seorang moderator juga selesai tugasnya sebagai seorang moderator. Dan saat tugas seorang moderator itu selesai, acaranya akan dibawakan kembali oleh seorang MC. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.